مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai daripadanya. Abi Hurairah ini sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi dan sering mengikuti perjalanan Nabi. Jadi kemana aja Nabi pergi, ini Abi Hurairah biasanya selalu ikut, nggak pernah alfa. Jadi kalau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadisnya pasti hadis sahih karena langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Jadi hak ini harus dipenuhi. Ya kalau nggak dipenuhi, ya kayak orang punya utang nanti. Ya harus penuhi, ada 6. Iza laqitahu fasalima alaih. Yang pertama, ketika kamu berjumpa sesama muslim, nih sesama muslim, fasalima alaih, maka ucapkanlah salam. Orang Islam ketemu orang Islam ucapin salam. Kalau sekarang rada langka. Dulu kalau lebaran tuh Idul Fitri Pak ya, kita nih ngikut rombongan di jalan sama orang tua rame-rame. Itu siapa aja ketemu di jalan tuh, Assalamualaikum minal aidin wal faizin, nggak kenal padahal. Kalau sekarang kan kagak. Coba dah, kita jalan kagak kenal sama orang, lewat aja. Iya, siapa lu siapa gua, biasa udah. Kalau dulu mah enggak, ingat nggak masih kecil dulu. Kita lebaran ngikut sama orang tua, rerod rame-rame. Siapa aja ketemu di jalanan, papasan nih jalan. Tuh ngucapin assalamualaikum minal aidin wal faizin, minta maaf padahal salah apa? Itulah hak muslim sesama izalah kita pasalima alaih. Salim itu atau salam itu mendoakan, doa. Jadi ngedoain, assalamualaikum, selamat sejahtera atas kamu semuanya. Doain, ketemu lagi, assalamualaikum lagi, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Bahkan ada riwayat yang menyampaikan bahwa 2 orang jalan nih ketemu ngucapin salam, jalan, begitu jalan ada pohon atau ada tiang, yang satu lewat kiri, satu lewat kanan, ketemu lagi, salam lagi tuh. Kalau kita kan kagak. Ya ada pohon, satu lewat sebelah kiri, satu lewat sebelah kanan pohon, timbang keselak pohon doang tuh, kehalang pohon tuh, ketemu lagi, itu ngucapin salam lagi tuh. Diperintahkan begitu, disunahkan, ucapin salam lagi. Kenapa? Karena selamat, kagak kesandung, kagak jatuh, selamat, kagak ada marah bahaya, makanya ucapin lagi assalamualaikum lagi. Kalau kita kan lu assalamualaikum mulu tadi udah gitu. Didoain pakai begitu. Coba kita ya, lebaran juga begitu. Lebaran nih, pernah saya sering begitu, orang lebaran ke rumah, ada lagi satu lagi lebaran, dia salaman lagi sama dia, kata dia tadi udah lebaran begitu. Kagak mau ya. Biasanya kan kita begitu, keselang pohon atau tembok atau apapun ya, kayu atau apa, keselang jalan satu kiri satu kanan, begitu ketemu lagi ucapin salam lagi. Itu perintahnya begitu, sunahnya.
Kenapa? Ngedoain lagi. Jadi ijalaki tahu, begitu ketemu lagi, salam lagi, ketemu lagi, salam lagi. Jangan bosan-bosan. Kenapa? Itu doa. Apalagi ketika bersalaman keduanya, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirallahu lahum qabla ayatafarraqa. Dua orang yang berjumpa mengucapkan salam lalu berjabatan tangan, maka diampuni dosa keduanya. Tuh, antara kita dan dia dosanya saling terhapus begitu kita jabatan tangan. Qabla ayatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, sudah diampuni dosa keduanya. Makanya itu di masjid itu kan simbol kebersamaan, simbol kan Islam yang benar, itu syiarnya. Kalau ketemu kita assalamualaikum, salaman ya. Siapa aja yang kita kenal, yang kita nggak kenal, salaman nggak apa-apa. Ini kadang-kadang ada juga orang-orang yang iseng gitu. Habis sholat katanya kagak boleh salaman, bid'ah, Nabi kagak salaman, katanya ngadi-ngadi aja. Ya biarin aja dia mau ngomong apa kayak, yang penting kita uksus salam, siarkan salam kapan saja dan di mana saja. Orang yang pertama mengucapkan salam ini orang yang lebih baik nilainya di sisi Allah. Sayyidina Umar pernah ngambek sama Nabi, laporan, "Ya Rasulullah, ngapa? Abu Bakar marah sama saya." Emang kenapa? Enggak biasanya kalau ketemu ngucapin salam, sekarang kagak. Laporan Sayyidina Umar sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laporan, Abu Bakar biasa yang ngucapin salam, sekarang kagak. Panggil Abu Bakar, panggil. Begitu dipanggil ditanya, "Benar Abu Bakar, kamu ketemu nggak ngucapin salam sama Umar?" "Benar ya Rasulullah." "Emang kenapa?" "Kan Rasulullah yang bilang, siapa yang ngucapin salam duluan akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya kasih kesempatan kepada Umar supaya dia dibikin rumah di akhirat di surga." Begitu kata Abu Bakar. Ya, itu kebaikan Abu Bakar. Ditanya pernah sama malaikat Jibril, "Apa kebaikan Abu Bakar?" Kata Rasulullah, kebaikan Abu Bakar adalah semua kebaikan Umar itu kebaikan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kebaikannya lebih tinggi daripada Umar, karena ketika disuruh berjihad dengan hartanya, apa Abu Bakar bilang? "Semua hartaku kuberikan untuk perjuangan Islam, untuk Rasulullah dan Allah dan Rasulnya." Ini kata Abu Bakar, semua, jangan ada yang ditinggalkan. Ditanya sama Rasulullah, "Bagaimana dengan keluargamu?" "Aku punya Allah dan Rasulnya, aku serahkan kepada Allah dan Rasul." Nggak ada yang berani begitu, Pak. Ada yang berani di sini begitu? Masjid lagi dibangun, "Saya ambil semuanya." Kalah Abu Bakar dah. Ya. Kalau Umar apa? Begitu diminta perjuangan dalam Islam sedekah, Umar separoh. "Ambil setengahnya hartaku ya Rasulullah." "Kenapa?" "Yang separohnya lagi buat anak istriku di rumah." Umar. Kalau Abu Bakar 100%. Makanya kebaikan Umar adalah kebaikan Abu Bakar. Kebaikan Abu Bakar lebih banyak daripada yang lainnya, daripada Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini luar biasa. Jadi Abu Bakar begitu, kagak ngucapin salam, begitu dipanggil sama Rasulullah, "Benar ya Rasulullah." "Kenapa nggak ngucapin salam? Emang marah?" "Enggak." "Lalu kenapa?" "Kan Rasulullah yang ngajarin." Gitu Rasulullah, dibalikin. Kenapa? Kalau orang yang ngucapin salam lebih dulu akan dibangun rumah baginya di surga oleh Allah. Maka aku memberikan kesempatan kepada Umar, dia ngucapin salam supaya dia bikin rumah di surga nanti tuh begitu. Jadi makanya jangan malas sama salam. Ya, kalau perlu begitu jauh kita duluin assalamualaikum, masih jauh nih, masih assalamualaikum gitu. Ya supaya kenapa? Dibangunkan rumah di surga. Itu begitu, ini janji Allah dan Rasulnya ya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin melupakan janjinya. Ijalah kita pasal 5 alaih. Dan dalam mengucapkan salam ada adab. Nanti ada hadis-hadis yang lainnya yang menyampaikan bahwa sampai kita masuk ke rumah pun, rumah kita sendiri padahal itu kosong, kagak ada orangnya, tetap ucapkan salam. Karena ada penghuni selain kita, selain manusia di situ. Pasti ada di setiap rumah tuh, pasti ada. Biasakan salam. Nanti kalau jin-jin yang kagak bener, yang kagak beres tuh kagak betah dia. Nggak betah kalau kita biasa baca Quran, biasa zikir, biasa ngucapin salam di rumah jin yang kagak beres, nggak betah di rumah itu. Yang masuk jin yang muslim, yang rajin ibadah yang sama kita, dia betah sama kita. Makanya kalau masuk ucapin salam, assalamualaikum, walaupun rumah kita sendiri, walaupun kagak ada orang di
di dalam, ucapin salam, assalamualaikum, dia pasti jawab itu. Cuma kita ngender, kalau kita dengar kita balik lagi takutnya, ya. Itu pasti dia ngucapin salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam menjawab salam itu minimal sama dengan apa yang diucapkan. Jadi ketika orang mengucap assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, minimal sama. Atau ditambah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, kita tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau bisa, kalau enggak sama, minimal sama. Jangan assalamualaikum, orang ucapin panjang, salam, tiba salam doang, enggak ada waalaikumnya. Kadang-kadang ada juga begitu, salam. Jadi kagak jelas itu, ya. Atau bahasa orang Betawi kadang-kadang assalamualaikum, melikum gitu, melikum. Jangan ya, pakai bahasa yang benar gitu. Melikum ntar artinya apa lagi, nggak jelas lagi. Maksudnya assalamualaikum, tapi kan melikum apa? Nggak jelas, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Betawi juga kagak jelas gitu. Melikum, ya. Kita jawabnya salam, waalaikumsalam cuma salam gitu doang ya. Ini banyak kejadian begitu. Ya artinya dipotong letter gitu, disingkat aja. Jangan ya, sebaiknya yang sempurna, yang lebih bagus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab salam ini orang yang sedikit mengucapkan kepada orang yang banyak, disuruhnya tuh. Jadi kayak kita masuk sendiri di masjid udah banyak orang, kita yang ngucapin salam, bukan yang dari masjid, yang di dalam ngucapin salam ke kita yang baru datang ngucapin salam kepada orang yang banyak. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk, ya, orang yang berdiri kepada orang yang duduk, orang yang jalan kepada orang yang berkendaraan, itu ada mengucapin salam. Nanti ada hadisnya tersendiri ya. Yang pasti dahulukan dan tebarkan salam itu, karena ini syiar Islam. Yang pertama, yang kedua ada doa di situ, ya. Jadi saling mendoakan, sering-seringlah saling mendoakan, ya, supaya nanti yang menyampaikan kepada Allah itu bosan gitu. Ya Allah, ini dia bosan banget ngedoain mulu, udah kabulin aja doanya gitu ya. Jadi langsung dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada 6 ijalah kita fasallimu alaihi, kalau berjumpa maka ucapkan salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia ngundang maka penuhilah. Kalau diundang, kalau kagak diundang ya enggak usah. Ya. Jangan kita girang kagak diundang, apalagi kecuali takjiah. Karena takjiah enggak pakai diundang, itu undangan langsung dari Allah itu ya. Karena di sini orang yang mengantar orang mayit itu dapat pahala besar dari Allah. Kalau tahniah jangan. Ada orang kenduri kagak diundang ya, jangan. Orang makan-makan kagak diundang, jangan. Orang hajatan kagak diundang, jangan. Ya, siapa tahu memang sengaja dia kagak undang kita, gitu. Jadi kalau urusan makan-makan kagak diundang, jangan datang. Tapi kalau takjiah walaupun gak diundang, karena nggak ada takjiah yang pakai diundang, yang undang langsung Allah. Ini perintah dari Allah, nanti di sini ada, ya. Apabila mati maka antarkan jenazahnya, pahalanya sangat besar, dapat pahalanya. Jadi kalau ngundang, penuhi undangannya. Kalau ada undangan, ya, apa lisan ataupun tulisan, penuhi undangannya. Ada dulu seorang ulama sama tetangganya itu berapa kali telepon, pakai ke rumah, ada ini begini, rencana gini, datang ke rumahnya. Begitu ke rumahnya, udah nyampe assalamualaikum, salam, belum sampai duduk, pakai nggak jadi. Kenapa? Orangnya nggak jadi datang katanya gitu. Mungkin ada urusan ya. Orangnya nggak jadi datang, akhirnya kayak itu pulang lagi, ditelepon lagi, kayak orangnya mau datang lagi, tapi balik lagi. AP 3 kali, sampai punya rumah bingung, pakai kok nggak marah ya katanya gitu. 3 kali diundang, 3 kali dibatalin, kok nggak marah, masih datang aja. Saya bukan memenuhi kamu, tapi melaksanakan perintah Rasulullah, Allah dan Rasulnya apa? Wa ijadaka fa'ajibhu, apabila diundang maka penuhilah, maka datanglah keundangannya. Karena dia ngundang maka kiai tadi datang. Kalau nggak diundang ya nggak usah datang. Walaupun acara apa, kalau diundang ya datang. Apakah dia minta tolong atau apa, atau ada penyelesaian permasalahan, minta tausiah, minta pendapat, ya, saran dan solusinya misalnya, ya sampaikan saja, datang aja. Wa ijadaka fa'ajibhu, sesama muslim kalau diundang datang.
Pak, ntar sore ke rumah ya. Datang. Mau apa kayak urusannya? Ya, kalau dia ngundang, kalau kita sempat, kalau kita nggak sempat ya kita sampaikan. Waduh, jangan sore ini saya ada acara, misalnya sampaikan. Jangan sampai kita bilang iya, tahu-tahu pada waktunya nggak ada kabar, kita nggak datang. Itu namanya ayatul munafik. Ijadaka wajibhu, maka dia tidak mewajibkan undangannya. Ayat munafik itu, ya. Ayat munafik salasa apa itu? Hadasa kajaba wa ija amana khona wa ija tumina khona, itu ya. Bagaimana? Pokoknya ada 3 itu ya. Diundang dia hianat, nggak mendatangi itu. Berjanji maka dia ingkari janjinya, ya. Berbicara selalu dusta bicaranya, itu tanda-tanda munafik. Jadi jangan kita janji, ini sering saya begitu. Kalau saya begitu orang undang begitu, ya. Udah kita penuhi tapi dia janji modal nggak datang, udah nggak ada kabar, udah besok saya ke telepon lagi dah. Kenapa? Ayatul munafik ini udah tanda-tandanya ya. Artinya dia sama kita aja, sama ustadz berani begitu, apalagi sama orang biasa, mesti lebih dari itu dia berani. Mengkhianati, melupakan janji-janji dan lain sebagainya itu ya. Jadi jangan. Yang kedua, kalau diundang penuhi undangannya. Wajah sohaka pansohu, apabila minta nasihat, nasihatin. Ya, apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, wajah sohaka. Kalau dia minta, karena diminta. Kalau nggak diminta, jangan dinasihatin. Ya, lihat situasi kondisinya. Takutnya ntar kita nasihatin malah kita salah posisi nanti gitu. Karena nggak diminta, ya. Tapi kalau dipandang perlu, ya silakan. Tapi juga harus hati-hati, ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau diminta, ya nasihatin apa yang kita bisa. Saya nggak tahu, yang saya tahu cuma ini gitu. Yang saya dengar dari pengajian begini. Yang saya tahu kayak gini. Misalnya, silahkan sampaikan itu. Bahwa itu bukan pendapat kita, itu dari guru kita dari kitab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampaikan. Itu kalau minta nasihat, nasihatin, jangan kita pelit sama nasihat ya. Artinya nasihat itu menunjukkan kepada kebaikan apapun, urusan dunia, urusan akhirat, apa aja. Sama aja kayak orang nanya, Pak, alamat ini di mana? Unjukin. Mandala al-khair itu kebaikan itu, nunjukin orang, nyari alamat orang, unjukin, kecuali dia mau membunuh orang itu baru kita, saya kagak kenal, itu begitu ya. Tapi kalau dia mau silaturahmi kebaikan, ya unjukin rumahnya. Sono atau kampungnya mana? Kampungnya di sono gitu. Karena pernah saya kejadian gitu di daerah itu, begitu nanya, Kong, saya nggak hafal nama kampung-kampung itu, tahu tapi nggak hafal gitu. Ini kampung ini mana gitu. Nanya, kampung ini mana? Diem aja. Sambil bakal nanya 3 kali, dia bilang, mata lu buta tuh, peci gua putih tuh, lu lihat tuh, katanya begitu. Jadi minta dipanggil Pak Haji dia. Saya enggak kalau pecinya tuh ditaro gitu, pecinya ditaro, dia nggak pakai peci gitu. Kita nanya, Kong aja manggilnya, kata mata lu buta, gua tuh lihat peci gua tuh, katanya. Iya Kong Haji, maaf dah, katanya. Baru nunjukin sono gitu. Atau pernah juga kejadian begitu saya nanya malah disalahin gitu. Harusnya ke sono malah ke sono, begitu udah jauh kita nanya lagi, lewat jauh Pak, ke sono. Lalu saya nanya sini, ya salah itu orang ke sono. Pernah begitu. Ya ini jangan ya. Pahala, nunjukin kebaikan pahala. Ya. Segitu aja juga dapat pahala. Masa kita nggak mau nimbangan pahala kita ditambah berat karena kebaikan. Kalau kita membohongin dosa kepada orang, itu udah orang munafik, itu orang udah nggak benar itu ya. Insya Allah perbuatannya nggak benar tuh orang. Orang nanya benar-benar, tunjukinnya malah kebalikannya. Aturnya ke kiri malah disuruh ke kanan itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita orang baik-baik ya, tunjukinlah kebaikan-kebaikan itu ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, simahum bi wujuhim min asari sujud. Orang yang sering sujud itu ada di wajahnya, bukan di jidatnya, maaf ya. Kalau di jidat itu kan ya tanda apalah, hitam digesek-gesek apa gimana, saya juga nggak tahu. Karena saya juga sholat tasbih, sholat apa nggak hitam-hitam gitu, saya bingung makanya pakai apa ya supaya hitam gitu ya. Jadi bukan tanda hitam itu yang dalam Al-Quran, simahum bi wujuhim min asari sujud, wajahnya itu familiar, wajahnya itu ajar, wajahnya itu keluargaan, wajahnya itu persaudaraan, wajahnya itu bagus gitu, berseri, dipandangnya enak, selalu senyum gitu, nggak cemberut, nggak marah, nggak kesel, nggak
muka ditekuk enggak, wajahnya selalu cerah. Itu orang yang sholat itu selalu harus menunjukkan seperti itu, harus. Jadi nggak boleh ada kesedihan, nggak boleh ada kedukaan dalam wajahnya, harus cerah ketika ketemu orang. Kenapa? Tabasamuka ala wajhika shadaqatun laka. Senyumnya kita kepada saudara kita yang lain yang berhadapan dengan kita itu sedekah buat kita. Pak, mari gitu. Jangan sampai janda doang, Bu, mari. Repot kalau janda banyak senyumnya ya. Ntar jandanya bilang mikirin bagus juga nih orang gitu ya. Itu Pak Ija marido faudhu. Yang keempat, apabila waija atau sab bahimidallahu, apabila dia bersin maka doakanlah pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi orang yang atos itu bersin itu harus mengucapkan alhamdulillah, jangan aciung itu macam-macam kan. Kalau orang bersin itu kadang-kadang suaranya jangan alhamdulillah gitu, alhamdulillah ucapin. Kenapa? Teori kedokteran ternyata pada saat kita bersin sepersekian detik semua anggota tubuh kita berhenti. Semua berhenti. Jadi jantung berhenti, paru-paru berhenti, semuanya berhenti ketika kita mau bersin itu. Makanya begitu keluar bersin ucapkan alhamdulillah. Begitu keluar beda lagi, jalan lagi semua anggota tubuh kita tuh. Itu hadisnya begitu. Makanya disuruh alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, terus kita doain yarhamukal, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah. Doain lagi. Apa itu? Bayaghfirullahu. Ya gitu, saya lupa lagi enggak loading. Yahdikumullah yuslihu balakum ya. Iya. Kalau nggak loading gitu, ya digumlo yusli balakum, doain, saling mendoakan. Karena di situ teorinya, tanya dokter, ketika kita bersin, semua anggota kita semuanya berhenti bergerak, berhenti semuanya, paru-paru, jantung semuanya berhenti. Begitu selesai, sepersekian detik, cuma sebentar. Takutnya itu kagak jalan lagi kan, nah repot. Makanya sampai bersin keluar, alhamdulillah. Karena bersin itu penyakit, kuman-kuman, bakteri semuanya keluar. Makanya kalau bersin tutup, alhamdulillah sambil ditutup gitu, jangan malah disengajain ke muka orang ya. Karena itu bakteri yang keluar tuh, virus keluar, semuanya penyakit kita keluar. Ucapkan alhamdulillah terima kasih, dikasih normal lagi jantung kita. Pernah ada kejadian di TV itu di on the spot waktu itu pernah saya lihat. Jadi ada orang anak umur belasan tahun begitu bersin ditutup sama dia. Jadi biar kagak keluar, pecah semuanya Pak. Paru-parunya pecah, jantungnya pecah semuanya hari itu juga. Jadi ditutup, kagak boleh keluar bersinnya. Ditutup gitu, jadi pecah di dalam. Pecah itu jantungnya, paru-parunya pecah itu. Ya kalau nggak percaya silakan. Ya, tapi saya nggak tanggung jawab. Kan udah saya bilangin itu pecah jantungnya, ya mati otomatis kalau pecah gitu ya. Makanya jadi begitu dia keluar, alhamdulillah keluar. Kalau nggak keluar ya meleduk di dalam akhirnya itu, ditutup sama dia supaya jangan bersin, ditutup. Gitu. Mulutnya ditutup, hidungnya ditutup, pecah di dalamnya itu. Ya jadi makanya bersin itu alhamdulillah, kenapa penyakit keluar, dan tadinya organ yang sudah tidak bergerak lagi kemudian semuanya beroperasi lagi, bergerak lagi, alhamdulillah. Makanya bersyukur kepada Allah, ucapkan yarhamukallah, kita ucapkan tadi, doain lagi kita. Jadi walaupun kagak ada orang, walaupun nggak ada orang, kita sendiri tetap alhamdulillah ucapin. Walaupun nggak ada orang yang jawab yarhamukallah, tetap ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum, doain gitu. Karena bukan tidak mungkin ada jin, ada siapa yang ngedoain kita yarhamukallah. Makanya doain lagi yahdikumullah yuslihu balakum, walaupun kita sendiri. Jangan kita ngeliat nggak ada orang, nggak usah alhamdulillah dah nggak ada orang gitu. asin dikata ya, memakan ikan asin mulu. Ya jadi teriaknya bersinnya asin diteriak. Jangan dimain-mainin. Jadi alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Jadi bersin alhamdulillah gitu ya. Ntar kita lagi habis alhamdulillah, jejak sebentar jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu doain. Itu pasti ada yang doain kita ya. Entah wali Allah yang lagi lewat, dan pokoknya siapapun yang ngedengar, ucapin doa.
Kita yang dengar alhamdulillah, siapa aja kalau nggak kenal, kalau ada orang ucapin alhamdulillah ketika bersin, doain yarhamukallah. Jangan kita nggak kenal bodo amat, jangan. Jadi kalau dia alhamdulillah, doain yarhamukallah, ntar dia kedoain lagi, berarti dia orang arti dengan hadis, dengan perintah agama. Wa ija atau sapa hamidallah, apabila dia bersin maka ucapkan alhamdulillah yang bersin tadi, kita jawab yarhamukallah. Fasamathu, kemudian doain ya yarhamukallah tadi. Kalau dia ucap alhamdulillah, kita doain yarhamukallah. Wa ija marido fa'udhu, apabila sakit kita tengokin ya, tengokin orang sakit, itu pahala hak dia, kita tengokin, minimal doain ya, jangan ditakut-takutin nengokin orang sakit. Wah, ini saya kemarin teman saya begini mati ya, nengokin orang sakit begitu, nakut-nakutin, jangan. Mendingan jangan ngomong ya, kalau kita kagak bisa ngomong. Ada kan orang sakit begitu, orang nengokin, ini kita rame-rame, ada yang nyeletuk begitu, bahaya ini, udah bawa ke rumah sakit buruan. Nggak ngerti dia. Jangankan orang tua, anak kecil aja ngerti kalau sakit buru-buru bawa ke rumah sakit. Yang jadi masalah kan duitnya ada apa kagak. Kalau dia punya duit mah di jalan sendiri ke rumah sakit ya, kagak ada kendaraan dia nyewa naik Grab sendiri, kenapa duitnya ada. Ini jadi masalah, mungkin duitnya kagak ada. Kalau nengokin orang sakit kudu ngeh siapa yang sakit. Ini giliran orang kaya sakit, makanan sebanyak-banyaknya kita bawain, belum tentu dimakan makanan kita sama dia ya. Kenapa di orang kaya, giliran orang susah nengokin sakit, lenggang kangkung kagak dibawa, terbalik. Orang susah nengokin bawa makanan yang banyak ya, yang enak-enak. Jangan kue simping dibawain orang sakit ya, kue kembang goyang keras-keras dibawain orang sakit, gemplong, cucur, itu makanan orang sehat. Orang sakit kasih yang enak-enak, brownies ya, donat gitu, yang empuk-empuk kasih, buah-buahan, anggur, apel, jeruk ya. Ini yang keras-keras segala opak dibawain orang sakit. Ini alhamdulillah bikin opak tadi, iya benar bikin opak, tapi orang sakit jangan dibawain begitu. Ntar ujung-ujungannya yang sehat yang makan itu mah, bukan yang sakit. Ya, yang paling bagus apa? Mentahnya aja. Bawain amplop nih. 5 orang nengokin, masing-masing 100.000, 500.000. Belum pulang kita udah pamit aja, Pak, saya mau ke dokter lu dah, punya duit 500.000. Jadi bukan dia kagak mau ke dokter, bukan. Kita harus paham, ini kita ngomelin, ya berat ini Pak, penyakit udah 3 hari diantepin baik, udah bawa ke rumah sakit sono, dokter, berobat periksa. Ngerti dia juga, masalahnya punya duit apa kagak, ini jadi masalah yang harus kita paham nih. Jadi yang namanya nengokin rumah sakit, Pak Jamari udah bau duhu, nengokin itu harus ada yang dibawa. Kalau kata orang Betawi bilang, jalannya harus miring, jangan lempeng. Artinya apa? Ditenteng itu berat sebelah gitu ya. Syukur-syukur nentengnya 2 gitu, jadi miringnya kiri kanan ya. Itu ada yang dibawa. Minimal apa? Ya bawa amplop bawa. Sekecil-kecilnya berapa kek, nengokin orang sakit ya. Jangan sampai nggak ditengokin. Sama di sekolahan, istri saya jadi korlas tuh, koordinator kelas. Ada peraturan, ada uang kas, kalau nengokin orang sakit nunggu 3 hari baru tengokin. Kenapa? Berarti sakitnya beneran. Ya, buru mati itu mah. Orang sakit pengen nungguin 3 hari, kalau mau sakitnya bener udah tengokin kasih. Siapa tuh dia kagak punya duit buat ke dokter. 3 hari dia kagak ke dokter, nungguin sakit sampai 4 hari. Jangan pakai nungguin kelamaan, orang sakit mah kagak enak yang namanya orang sakit. Ya, jadi buru-buru tengokin. Baru dengar aja tengokin. Ya. Nabi dulu begitu, orang yang suka ngeludahin Nabi begitu sakit, lah ini hari ini kagak ada yang ngeludahin, tanya mana orangnya sakit, ditengokin langsung, nggak pakai besok, langsung ditengokin. Beliau orang yang pertama yang nengokin musuhnya yang sakit, musuhnya yang sakit tuh, orang yang benci sama dia yang sakit ditengokin. Kalau kita mah biarin deh, mampus gitu ya. Ada orang ngeludahin kita mulu, kita sembahyang setiap lewat diludahin mulu, begitu dengar dia sakit kita pasti begitu, coba dah. Bukannya kita tengokin, biarin dia mampus. Kenapa? Orang dengki banget, orang bayangnya pakai diludahin mulu. Orang mau pengajian diludahin mulu, biarin dia mampus sekalian. Nabi nggak begitu, Rahman Rahimnya Allah turun kepada Nabi Rasulullah SAW. Ya, dia nengokin, pertama nengokin orang sakit, nengokin dia bawa makanan. Dia begitu dengar dia pulang bawa makanan, ambil korma, ambil apa segala macam, nengokin.
Karena orang yang buta yang ngeludahin, nah ini siapa? Dibilang Nabi, nangis dia, ya Allah, ini kagak ada orang yang nengokin saya, orang yang saya musuhin, orang yang saya benci, orang yang saya malah nomor satu paling dulu nengokin. Akhirnya dia disitu bersahadat, masuk Islam, mengakui tidak ada Tuhan Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Bersahadat karena apa? Kebaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi ada kalanya juga tidak selalu harus baik. Rasulullah juga perang, sering perang Rasulullah, ikut perang memusuhi musuh. Kalau yang sudah tidak diharapkan, ya perang. Ya lihat dulu siapa orang yang kelihatannya ini udah kagak beres nih, orang ditundukin juga nih, gitu. Misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi itu paling terakhir. Ija maridu paduhu, apabila ada yang dengar kita orang sakit, tengokin. Jangan gitu ketemu sama temen lama, Assalamualaikum, salam, udah ngobrol-ngobrol, lah ente ditanyain masih mana nggak ketemu nggak ke rumahnya, ntar kalau dia sakit baru saya ke sono, lah jangan, nungguin orang sakit baru kita silaturahim baru datang, jangan, itu paling akhir minimal, ya kayak lebaran mah minimal lebaran kita pulang kampung nengokin orang tua kalau masih ada, minimal lebaran, jangan mau nengokin orang tua nungguin lebaran, ntar aja nungguin lebarannya, ntar nungguin lebaran sekalian. Ya jangan begitu, tapi minimal itu nengokinnya pada saat dia sakit, minimal, paling tidak jangan orang sehat udah kagak datang kagak ketemu, apa orang sakit kagak juga nengokin, jangan. Ini hak muslim sesama muslim. Jala kita salimah alaih, termasuk wajah marido paudhu, apabila dia sakit tengokin, tapi nengokin ya kalau bisa gitu, ada yang ditenteng ya minimal bawa amplop nih kasih. Apalagi sakitnya udah berapa hari, sakitnya parah ya. Bukan dia nggak tahu ke dokter, ini kadang kita ngomongin, wah ini mau udah parah ini harus ke dokter ini, jangan didiemin aja, Pak, dokter Pak. Dia kagak bisa ngomong, timbang kesel doang, makin sakit dia dongkol deh. Ya, di hatinya makin dongkol, makin kesel, makin sakit ujung-ujungannya denger omongan kita. Timbang dia kagak kata, gue juga ngerti, kalau gue punya ritme nggak pakai nungguin lu, jalan sendiri kan gitu. Ya, ini karena kitanya yang kagak ngerti, kitanya harus ngerti. Ya, minimal ketika tidak ada sesuatu yang kita bawa, doain, ya Allah, mudah-mudahan angkat penyakitnya, biar dia bisa sehat lagi, biar bisa kumpul lagi, biar dia bisa ke masjid lagi bareng-bareng, kita sholat berjamaah, pengajian dan lain sebagainya. Ya Allah sehatin dia, doain. Biar katanya orang yang kagak benar juga kita doain. Jangan orang yang benar doang. Ya, yang kita tengokin ya kagak benar tengokin, mudah-mudahan luluh hatinya tadi. Ya Allah, orang teman-teman gue yang nongkrong di perapatan kagak yang nengokin, ini yang dari masjid yang gue kagak pernah ke masjid nengokin. Nah, nengokin Rasulullah begitu, musuhnya sendiri tengokin. Jadi orang yang kagak sholat juga kalau dia sakit tengokin. Kalau dia orang Islam, karena dia punya hak itu di situ untuk menuntut haknya kepada kita sekalian sama orang Muslim itu tengokin. Biar dia kagak sholat, nggak pernah ke masjid, jangan kita pilih, ya dia mah nggak pernah ke masjid, jangan tengokin, dia nggak pernah ngaji, jangan tengokin, nggak boleh, tengokin. Itu saudara kita sama muslim, tengokin. Siapa tahu hatinya luluh, temennya di tongkrongan di perapatan yang bisa nongkrong sama dia kagak nengokin, tapi kita yang kagak pernah ke masjid, kita dari masjid nengokin. Siapa tahu hatinya luluh, dia bisa ikut ke masjid bareng-bareng bersama kita, jamaah kita jadi nambah lagi ya. Biasanya kalau pengajian kan begitu, ada 20 ya 20 aja kagak nambah-nambah. Ada ntar satu kurang masuk satu, kurang keluar satu masuk satu, tetap jumlahnya 20. Biasanya begitu. Makanya uksus salam, tebarkan kebaikan supaya kenapa jamaah kita akan tambah lagi. Wa iza mata patabihu. Yang keenam, kalau dia mati tengokin, anterin. Ya, kalau orang sakit cuma ditengokin, tapi kalau orang mati anterin. Jadi hak kita nih, yang kewajiban kita orang yang hidup, satu, kepada orang yang mati mensolatkan, kemudian apa, mengkapan, mensolat, mengubur, mengantar, mengkapan, mandikan. Oh iya, sholat dimandiin dulu. Dimandikan, dikapan, disolat, dikubur. Itu kewajiban kita 4 tuh ya. Makanya watajawadu baina khairu jadi takwa, Kiai Nur Ali bilang, berbekal takwa itu maksudnya apa?
untuk mati. Untuk mati, persiapkan kita untuk mati. Untuk hidup kan kita banyak tabungan, aset, segala macam apa semuanya itu harta kita itu untuk hidup. Imali dunaka karena kata isu abadan. Tapi wa mali akhiratika karena kata mutogodan. Untuk mati kita perhatikan apa? Tajawad bitakwa, banyak buat takwa untuk mati. Ini kan kadang-kadang yang kita perhatikan apa? Di kampung ada tuh, saya di situ. Patungan. Orang semuanya dipaksa. Yang miskin, yang kaya, yang kagak punya duit dipaksa bayar sekian. Ya, sejuta apa berapa itu, apa 1,5 juta apa 2 juta per orang. Cuma nyicil memang, ya. Bukan itu sebetulnya. Kematian kita nggak ada wakaf tanah juga, pemerintah nyiapin, udah disiapin sama pemerintah kuburan semuanya. Ya di sana penuh bikin lagi, ntar sini penuh bikin, pasti dibikin pemerintah karena itu kewajiban pemerintah. Dan bagi semua pengembang perumahan sekarang kagak kehitung banyaknya, itu diwajibkan wakaf tanah sekian untuk makam. Itu ada aturannya. Jadi bukan mempersiapkan itu, mempersiapkan kuburan. Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada Ketaran itu. Jadi Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran surah ke-31 itu dia bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Luqman Al-Hakim itu mantan seorang budak yang begitu luar biasa istiqomahnya kepada agama, ya. Kemudian dia juga dulu berguru kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia hidup di zaman Nabi Daud. Luqman Al-Hakim namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kebijaksanaannya. Beliau pernah berpesan sama anaknya, manusia itu nanti dibagi kepada 3 bagian kalau udah mati. Yang pertama untuk Allah, apa untuk Allah? Ruhnya. Ruhnya ini pulang kepada Allah, kembali kepada Allah ruh kita nih. Jadi yang pulang kepada Allah itu ruhnya, bukan jasadnya. Yang kedua amalnya, ini untuk manusia itu sendiri. Apa yang sudah kita perbuat di dunia, amal kebaikan kita itu buat kita tuh nanti di alam kubur dan di akhirat. Di alam kubur itu di alam barzah maksudnya ya. Karena kalau di alam kubur dibilang dikubur, kalau orang yang nggak dikubur berarti nggak masuk alam kubur, bukan begitu. Itu istilah aja karena rata-rata dikubur jadi dibilang alam kubur. Sesungguhnya itu alam barzah yang dimaksud dengan alam kubur ya. Nah itu buat kita tuh amalnya, apa yang sudah kita kerjakan itu buat kita kembali kita, baik buat kita, buruk buat kita. Apa yang kita lakukan itu semua buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga buat cacing tanah, apa? Jasad kita. Nggak ada mulianya, jasad nggak ada yang menghormati, udah yang tadinya camat, yang tadinya lurah, yang tadinya siapapun dia, kalau udah mati udah dikubur, semuanya dikubur, dipendam dalam tanah. Nggak ada, wah dia mau lurah ini gantung aja di atas bikinin air keras digantung misalnya, nggak diawetin, nggak ada. Siapapun dalam Islam semuanya dikubur ya. Jadi itu buat santapan cacing tanah. Ruhnya kembali kepada Allah, amalnya, perbuatannya kembali kepada manusia itu sendiri. Tuh, makanya apabila orang mati, anterin. Ini pahalanya bagaikan 1 gunung Uhud. Orang yang ikut sholatin jenazah kata Rasulullah pahalanya bagaikan 1 gunung Uhud. Kemudian ketika dia ikut nganterin ke makamnya, dapat lagi 1 gunung Uhud, 2 gunung Uhud. Sayang itu. Kita sebakul aja banyak ya. Banyak nggak sebakul? Begitu dapat apa-apa pes bakul, banyak banget pes bakul itu kan gitu ngomongnya. Dagang yang bagus itu dagang bakul, karena untung satu aja dikata untung sebakul tuh. Untung sebakul banyak banget sebakul untungnya. Padahal cuma 1 bakul yang kejual ya. Sebakul udah laku. Itu 1 gunung Uhud pahalanya. Orang yang nyolatin jenazah. Kemudian yang ikut mengantarnya ke makamnya dapat 1 gunung Uhud lagi, jadi 2 gunung Uhud. Makanya kalau ada orang mati jangan pakai diundang. Orang nyolatin jenazah kita lagi lewat, ada orang lagi nyolatin, ngikut aja masuk nyolatin. Ya itu hak muslim sama muslim, siapapun dia, kenal nggak kenal, kalau dia itu muslim ya ikut. Kita nyolatin, kita lagi lewat nih, ya ada lewat masjid, orang lagi ngapain nyolatin jenazah, ya mampir aja berhenti, ngikut sholatin. Karena 1 pahala gunung Uhud itu pahalanya. Ya ketika kita ngikut jenazah nganternya dapat 1 lagi. Kalau kita nggak sempat ya sudah nggak apa-apa, kita 1 aja juga alhamdulillah karena ada kepentingan lain, jangan sampai mengganggu urusan yang lainnya. Wa iza mata fatabihu, apabila dia mati maka
antarlah jenazahnya ke tempat pemakaman yang terakhir, tempat persemayamannya, dianterin. Ini pahalanya gede buat kita sekalian ya. Jadi fatabihu itu kita ikut nganter jenazah. Kalau kita bisa, apalagi orang yang kita kenal ya, kita anterin. Nah, pada saat orang meninggal itu ketika 40 orang menjadi saksi atas kebaikannya, maka insya Allah dia termasuk ahlil khair. Bukan orang dulu suka salah paham. Zaman dulu orang nyolat jenazah itu diundang dulu Pak, di kampung tuh diundang. Pakai undangan nyolatin jenazah, 2 tong orang sampai lebih dari 40 sampai 100 orang. Itu ntar dikasih amplop semuanya tuh. Yang diundang tadi tuh ada amplopnya, dikasih undangan, ada amplopnya dikasih duit supaya ntar dibilang saksikan almarhumah ahlil khair. Bukan begitu, bukan. Kalau begitu mau orang kaya semuanya masuk surga ahlil khair, ya. Dia mau sholat, dia mau kagak, ahlil khair semuanya. Kenapa orang nyaut ahlil khair? Bukan begitu. Yang dimaksudkan saksi ketika ada orang meninggal, si A mati, kemudian nyampe kabar nih kayak semua orang, ke siapa aja orang nyampe kabar. Begitu nyampe kabar kita bilang dalam hati atau kita ngomong, apalagi kita ngomongin, ya Allah itu orang baik banget itu, orang rajin banget ibadahnya, orang bener banget. Itu jadi saksi yang begitu. Mau kasih amplop mau kagak, yang begitu tuh yang jadi saksi itu. Bukan yang kita ngundang. Kalau zaman dulu kan salah paham. Zaman dulu inget nggak kalau kita masih kecil? Saya inget dulu masih kecil tuh begitu. Di kampung asal orang mati tuh ngundang ada amplopnya tuh, diundang kita, ada amplopnya tuh. Suruh datang nyolatin. Ntar begitu nyolatin ada imamnya bilang, saksikan almarhum atau almarhumah ahlil khair. Semuanya khair, P3 kali khair ya. Itu bukan ahli jannah yang begitu, bukan. Kalau begitu orang kaya semuanya masuk surga. Surga murah banget ya. Timbang 50.000 kali 100 orang, berapa duit baru kan begitu. Jamin masuk surga. Bukan itu, bukan. Tapi ketika orang mendengar ada informasi si Ano mati, kita dengar, kita kenal sama dia, ya Allah itu orang baik banget, itu ahlil khair. Atau kebalikannya, ya alhamdulillah dah dia meninggal dah, udah aman kali kampung kita kalau dia kagak ada. Nah ini ahli nar yang begitu. Jadi itu kesaksian itu yang dimaksud, bukan berarti orang yang hadir. Kan biasanya suruh menyaksikan, makanya saya nggak berani. Saya kalau jadi imam suruh tausiah orang yang meninggal itu lagi sholat, kita doakan. Kalau saya begitu ngomong, kita doakan mudah-mudahan almarhum jadi ahlil khair. Kita ngedoain, boleh nggak? Boleh, orang Islam kita doain. Saya nggak pernah berani bilang saksikan ini ahlil khair. Ini kebanyakan orang kan suka berani begitu. Saksikan almarhumah ahlil khair. Belum tentu. Biar katanya orang itu baik menurut kita, siapa tahu dia baik sama kita, sama yang lain kagak, kan kita kagak tahu. Siapa tahu perbuatan dia di luar begini begitu, kan kita kagak tahu. Makanya kalau ada orang meninggal ucapkan begitu, doakan. Nggak ada salahnya kalau kita doakan mudah-mudahan almarhumah jadi ahlil khair, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kalau kita udah main berani saksikan almarhum ahlil khair, itu ngeri itu. Nanti apa kesaksian palsu, nanti kita ikut dosa ya. Rawahu Muslim, hadis ini hadis sahih ya. Dari Abi Hurairah sahabat Rasul langsung dan diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis sahih. Itu aja kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.